Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone, dan ini adalah Samsung Galaxy A35 5G yang harusnya merupakan penerusnya dari Galaxy A34 5G. Harusnya ya. Cuman kalau melihat dari speknya, bisa gue bilang HP ini, Galaxy A35 5G ini adalah Galaxy A54 versi 2024. Ya intinya udah mirip-mirip Galaxy A54 gitu lah ya. Jadi sekarang HP ini tuh sudah menggunakan chipset Exynos 1380 yang sama digunakan oleh Galaxy A54. Menarik banget ya. Jadi ada dua varian ya. Yang pertama 8128GB yang harganya 4,99 juta dan 8256GB yang harganya 5.499.000 rupiah. Harganya masih sama ya seperti Galaxy A34, tapi ini kita dapat spek yang menarik, fitur yang meningkat dengan harga yang sama. Ini menarik banget ya. Ini adalah boxnya Galaxy A34 5G dan yang gue punya ini namanya Auzen Navy dan RAM-nya ini tuh 8256GB. Oke, by the way udah gue buka ya. Jadi sekarang tuh seperti yang gue bilang di video unboxing sebelumnya, kalau Samsung A35 dengan A55 sudah menggunakan shield kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu lagi cutter ataupun ya benda-benda tajam buat ngerobeknya ya. Lebih mudah dan lebih gampang. Udah kayak iPhone ini ya. Baik, mari kita unboxing. Jadi apa nih yang kita dapat nih ya? Yang pertama tentu ini ya. Ini adalah SIM ejector. Kemudian seperti biasa kita dapat buku panduan, kartu garansi, dan pastinya kabel Type-C. Type-C to Type-C. Mantap, gua suka nih. Kemudian ini HP-nya, wadaw, ini adalah langsung HP-nya ya. Langsung aja kita buka ini HP-nya. Mantep ya, ini adalah HP-nya Auzen Navy, warnanya warna navy. Dan pas dipegang langsung berasa banget ya, kalau ini adalah HP yang berasa cukup premium ya. Nah ini adalah Samsung Galaxy A35 5G. Ada 3 varian warna, jadi warnanya itu ada yang warna awesome kali ya, awesome navy, kemudian ada juga ice blue dan lilac atau lilac ya. Desainnya itu bener-bener udah cakep banget ya. Feel megangnya tuh cukup berasa, mewahnya cukup terasa, dan bobotnya juga lebih ringan daripada Galaxy A55. Karena ini frame-nya ini tuh masih polikarbonat, jadi wajar ya lebih ringan juga. Ini frame-nya masih polikarbonat, cuman bagian depan dan bagian belakangnya ini tuh sudah menggunakan material kaca atau glass dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, jadi lebih aman ya, tahan goresan. Jadi teman-teman udah aman banget ini. Kemudian nih kalau misalnya kita lihat sendiri ya, nih di bagian kanannya ini ada seperti apa ini nih, desain-desain, kayaknya memang desain series A yang baru tuh kayak gini ya teman-teman ya. Nih ini namanya Key Island, asik. Jadi tombol power dan tombol volume ada di Key Island-nya. Tombol powernya udah cukup oke, clicky, dan volumenya juga udah clicky banget, enak banget. Di bagian atasnya ini tuh ada tombol, bukan tombol, ini lubang mikrofon, oke. Dan ini ada slot SIM hybrid. Jadi kita harus mengorbankan satu nano SIM kalau misalnya kita mau menggunakan micro SD. Dan micro SD-nya ini tuh bisa sampai 1 TB. Bagian kirinya ini tuh polos ya, nggak ada apa-apa. Ya paling antena ya. Bagian bawahnya ini tuh ada 2 buah mikrofon, bisa dilihat. Kemudian ada juga port Type-C dan ada lubang speaker. Nah, speakernya ini tuh sudah stereo ya. Jadi yang satu di sini dan yang satu di earpiece ya, sekaligus earpiece. Jadi di sini udah ada speaker. Dan hasil suaranya menurut gue ini udah oke ya. Udah enak banget lah digunakan untuk menikmati konten multimedia ataupun bermain game. Oke, langsung aja mari kita nyalakan terlebih dahulu ya Galaxy A35-nya. Sekarang mari kita coba langsung aja nih untuk mencoba in-display fingerprint-nya ya. Karena ini sudah menggunakan Super AMOLED, jadi langsung aja kita coba in-display fingerprint. Mana? Oke, kita coba lagi ya. Mungkin tangan guanya, oh mungkin dia baru booting ya, jadi agak lama. Oke, kita coba lagi. Sip, cukup cepat. Walaupun nggak begitu cepat kayak ini ya, kayak S24. Nih, kalau perbandingan S24 nih, gua pengen kasih lihat ke kalian ya. Nih, saking cepatnya S24 ya, nih. Aduh, sorry. Kita matiin. Nyala gitu kan. Gini nih. Tuh, saking cepetnya ya. Gini, sorry. Kita matiin lagi. Nyala. Gini doang nih. Sorry. Oh, enggak. Tadi bener ya. Tuh, langsung cepet lah pokoknya ya. Ini S24 Ultra. Tuh, cepet banget. Coba kalau misalnya ini.
Loh, enggak kok ini. Ini enggak. Ini harus agak lama ya. Ya, tapi wajar lah ya. Ini kan harganya cuma 4,9 jutaan saja. Beda sama dengan S24 Ultra ya. Ini udah bisa independent fingerprint dan udah bisa face unlock pastinya ya. Nah, sekarang mari kita bacakan dulu untuk spesifikasi dari HP ini. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset yang sama dengan Galaxy A54 yaitu Exynos 1380 dan yang gue punya RAM-nya 8GB dengan storage-nya itu di 256GB. Baterainya itu 5000 mAh dengan pengecasan di 25 watt. Haduh, masih aja 25 ya Samsung ya. Oke. Kemudian Android-nya itu 14 dan sudah menggunakan One UI 6.1. Untuk layarnya sendiri ini teman-teman bisa dilihat ya, layarnya ini tuh udah cakep banget. Ini layarnya berukuran 6,6 inci, Full HD, udah Super AMOLED juga dan udah 120 Hz. Lebih smooth, lebih nyaman dan lebih responsif. Sementara nih untuk kameranya nih, kamera belakangnya ini tuh beresolusi 50 megapiksel, sudah OIS dan ada juga ultra wide angle 8 megapiksel dan 5 megapiksel makro. Harusnya nih jangan makro ya, tele aja ini udah mantep banget ya. Kemudian nih untuk kamera depannya beresolusi di 13 megapiksel. Nah, fitur lainnya yang ada di HP ini, yang pertama, jelas tadi ya ada in-display fingerprint, kemudian ada juga nih fitur yang menarik banget yaitu IP67. Jadi HP ini tuh udah tahan air ya, udah bisa dicemplungin ke air 1 meter dengan durasi 30 menit. Ini udah aman ya. Jadi ini udah punya IP67. Terus gak lupa juga nih, HP ini tuh sudah punya yang namanya NFC. Mana nih NFC nih ya, udah ada ya. Ini nih, logonya udah ada NFC. Ini udah ada. Kalau misalnya kalian mau ngasih lihat NFC-nya, kita edit dulu di sini, kemudian edit di full dan kita cari NFC nih. Kita tambahkan aja di sini nih NFC. Nah, ini NFC. Down. Kita balik lagi, kita lihat lagi dan lihat ini udah ada NFC. Oke. Kemudian nih yang menariknya juga, jadi HP ini tuh sudah dual speaker. Jadi ini bakalan lebih nyaman buat kalian untuk menikmati konten hiburan. Ini udah dual speaker dan gak lupa juga nih, HP ini tuh sudah punya fitur ini ya, bypass gitu. Jadi ini kita buka gaming hub, kemudian langsung aja kita pilih ini apa namanya settingannya dan cari game booster. Terus di game booster langsung aja pilih ini nih. Pause USB PD charging when gaming. Jadi ketika kalian bermain game mau push rank lama-lama seharian sambil dicas bisa, nggak akan bikin baterainya rusak karena udah ada fitur yang namanya bypass charging. Oke? Nah, nggak lupa juga nih di Galaxy A series ini dia membawa fitur yang hanya ada di S24 series tapi sekarang udah dibawa ke Galaxy A series. Salah satunya adalah Galaxy A35 5G yaitu fitur Knox Vault. Knox Vault ini adalah layer untuk keamanan data ya yang diciptakan oleh Samsung supaya penggunanya itu benar-benar datanya tuh terjamin aman dari gangguan hacker ataupun aplikasi-aplikasi nih, virus gitu ya. Kan suka ada nih kirim undangan aplikasi ke install langsung aja keambil nomor rekeningnya, langsung keambil datanya. Nah, itu harusnya nggak akan terjadi di HP ini ya. Kalau misalnya kalian sudah mengaktifkan fitur yang namanya Knox Vault. Nah, Knox Vault ini kalian bisa cari aja yang namanya secure folder. Nah, secure folder ini kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi untuk ditambahkan keamanannya ya, mulai dari kontak, catatan, kemudian kamera, ataupun mungkin mobile banking ya, misalnya BCA, BNI dan bank-bank lainnya. Kalian tinggal ditambahkan saja ke secure folder. Ada banyak banget sebenarnya fiturnya, cuman ya ini karena unboxing jadi nggak mungkin juga gitu ya gua menjelaskan secara detail. Ini gua ngomongnya agak belibet, sorry banget ya, soalnya lagi hujan jadi kayak buru-buru gitu ngomongnya, ya Allah. Ya intinya kalian bisa menggunakan fitur secure folder. Terus ada juga nih fitur yang namanya private sharing. Jadi kalian bisa mengirim ini ya, foto, video, file apapun itu ke teman kalian atau mungkin ke gebetan kalian yang sangat rahasia. Jangan-jangan kalian suka pakai buat pub gitu ya. Nah, ini adanya di fitur quick share. Nanti kalian tinggal kirim aja terus kalian pilih yang private sharing. Nah, private sharing ini tuh jadi menariknya dia tuh kita bisa kasih ini ya expire date-nya atau set expire-nya berapa hari gitu ya, berapa lama gitu. Dan kalau misalnya kita udah saling mengirim data, jadi kita bisa melihat nih, oh ini data tuh lagi dilihat, foto kita tuh lagi dibaca, lagi dikirim, lagi dibuka gitu, bisa kelihatan semuanya gitu. Bahkan nggak bisa di screenshot juga ya.
Dan kalaupun misalnya kalian mau difoto nih, kan bisa di screenshot, udah aja kita foto, tapi kan ada watermarknya gitu, jadi cenderung lebih aman. Memang ini digunakan untuk kalian yang memang kirim pesan atau kirim foto yang lebih aman gitu ya. Walaupun gue nggak tahu tujuannya untuk orang seperti apa, tapi at least ketika ada fitur seperti ini, gue yakin nanti juga bakalan kepake ya. Nah, sekarang langsung aja nih, mari kita coba untuk bermain game. Karena kita melihat performanya aja ini udah cukup oke ya. Antutunya aja ini sekitar hampir tembus 600 ribuan ya. Kemudian untuk Geekbench-nya di 963 poin untuk single core, dan multicore-nya di 2700-an poin. Sekarang langsung aja nih, kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Oke, baik, ini kita lihat dulu settingannya ya. Ini settingannya bisa di grafisnya ini tuh ultra, dengan frame rate-nya ini tuh super. Menarik banget ya. Sementara kalau misalnya Galaxy A55 kemarin belum kebuka ya, masih di high aja. Cuman ini kan dia menggunakan chipset yang Galaxy A54 tahun lalu ya, jadi wajar aja lah ya. Wajar aja udah kebuka settingannya. Sementara kalau misalnya si A55 karena dia pakai chipset baru, jadi settingannya belum kebuka. Oke, ini gue coba main game Mobile Legends, dan menurut gue ini udah sangat enak banget, layarnya responsif banget. Ya, kalau untuk main Mobile Legends mah udah, ini lah ya, udah pasti lancar banget gitu, nggak akan ada kendala. Nih, by the way gue nggak juga main game seperti biasa. Mungkin teman-teman bisa ngeliat aja gimana grafisnya ataupun pergerakannya seperti apa. Cuman sejauh ini aman ya teman-teman ya. Maksudnya jadi nggak ada stutter ataupun apa-apa, nggak ada. Oke teman-teman, kita udah berapa lama tadi main game? Masih bentar ya. Cuman ini karena bukan di ruangan AC ya teman-teman ya. Sekarang mari kita coba tes untuk suhunya. Wis, udah 42 aja ya. Coba kalau misalnya cek belakangnya. 42 juga, 43. Ini bukan di ruangan AC ya. Dan kita baru main sebentar. Baru hampir 3 menit paling ya, 3 menitan. Wush, gue gak ngerti kenapa gue kesana ya. Oke, intinya sih sejauh ini aman-aman aja ya, nggak ada masalah sama sekali. Enak layarnya, performanya juga ini udah bagus. Tuh kan. Wah, kalah. Sekarang kita coba untuk bermain game PUBG. Sekarang mari kita lihat ya untuk settingannya. Settingannya ini tuh bisa di smooth extreme, cakep banget. Atau bisa juga di HDR Ultra. Cuman kalau gue lebih seneng di smooth extreme aja ya, biar enak banget pergerakannya. Sekali lagi, gue nggak juga main game. Tapi, wedeh, ini enak banget layarnya, John. Tuh kan, sampai pusing kan. Kemana nih kita keluarnya, lewat mana nih? Oke. Ini di smooth extreme ya. Udah. Mana nih orangnya? Ada. Teman-teman jangan ngeliatin gue main game ya, tapi ya ini kelihatan banget nih. Enak banget, gak ada kendala sama sekali. Duh, apalagi ini udah pakai chipset ini ya, si Galaxy A54 gitu ya. Jadi wajar aja ya. Udah lancar banget. Tuh, aduh, enak banget. Smooth banget. Oke. Sip. Aduh, kalah. Udahlah. Langsung aja mari kita coba untuk tes kameranya. Baik, untuk kameranya sendiri, nih bisa kita lihat ya untuk menu-menunya nih. Nah, ini menunya bisa kita lihat, dan kalau misalnya kalian mau menggunakan 50 megapikselnya, tinggal klik ini aja, langsung jadi 50 megapiksel. Dan fiturnya ini banyak banget ya, ada fitur fun, ada portrait, kemudian ada juga foto biasa, kemudian ada video, dan video ini juga bisa ya di ultra wide angle, ini udah aman banget. Kemudian ada juga nih menu more, kita lihat menu more, dan ini isinya adalah ada mode pro video juga, cakep, ada night mode, ada food, panorama, makro, super slow motion dan slow motion, ada juga hyperlapse dan ada juga single take. Berarti ini nggak ada yang namanya dual view video ya, atau enggak dual rekaman gitu ya, dual recording. Jadi di Galaxy A35 nggak ada, adanya tuh di Galaxy A55. Kemudian kita lihat ya untuk perekaman video, kamera depan bisa kita lihat dia bisa merekam di 4K 30 frame per second, mantap. Dan bisa juga merekam di
Full HD tapi hanya bisa di 30 frame per second, nggak bisa di 60 frame per second. Kalau misalnya, oh ternyata semuanya tuh 30 frame per second untuk kamera depannya, nggak bisa 60 frame per second. Kemudian kamera belakangnya bisa kita lihat, bisa merekam di Full HD, bisa merekam di UHD, ini itu 4K ya, 4K di 30 frame per second juga. Kemudian kalau misalnya Full HD bisa juga di 60 frame per second, aman ya. Tapi kalau misalnya kita pengen ultra wide angle, ternyata nih ultra wide angle juga bisa ya. Ultra wide angle bisa di, oh nggak bisa ternyata ya, hanya bisa di Full HD. Jadi ultra wide angle-nya tuh hanya bisa di Full HD 30 frame per second. Jadi kalau misalnya gua coba ubah ke 4K atau UHD 30 frame per second, dia tidak bisa menggunakan kamera ultra wide angle. Oke, baik. Terus untuk makronya jelas ya, ini nggak bisa video makro, beda sama kayak Xiaomi. Xiaomi kan bisa video makro, kalau ini nggak bisa, Samsung belum bisa. Oke, paling itu aja kali ya. Berikut adalah hasil kamera dari Samsung Galaxy A35 5G. Tolong teman-teman tulis di kolom komentar pendapatnya. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Galaxy A35 5G. Kualitas di 4K 30 frame per second. Ini sangat menarik karena di kamera depan dia sudah bisa merekam di 4K 30 frame per second. Cuman menurut gua yang perlu diperhatikan, jadi kamera depannya ini tuh tidak bisa merekam di 60 frame per second. Baik 4K, Full HD tidak bisa merekam di 60 frame per second. HDR-nya cakep, mantap banget ya. Ya ini di 4K 30 frame per second. Sekarang mari kita coba di Full HD 30 frame per second. Ih bagus langitnya. Nah kalau ini di Full HD 30 frame per second, nah seperti ini ya kualitas kamera depannya. Oke, gua mundur. Teman-teman suka ada yang komen kan, Bang lu kalau misalnya tes video gitu dipegangnya hati-hati atau enggak sih? Biasa aja sih, gini aja tuh, biasa aja. Pakai telunjuk, pakai kelingking gitu kan, diginiin ya udah gini aja tuh. Waduh, alhamdulillah banget ya. Hari ini bagus banget. Tuh, lihat. Mataharinya. Alhamdulillah. Sementara ini di UHD atau 4K di 30 frame per second, langitnya biru banget. Alhamdulillah ya Allah tuh. Ini bisa kita zoom gak sih sebenarnya? Oh, bisa ternyata ya, bisa 2 kali zoom. Langsung 4 kali zoom dan 10 kali zoom. Ini di 4K 30 frame per second. Oke, sekarang kita jalan. Beginilah ya hasilnya ya. Jon, ngapain Jon? Lagi main FF. Wih, FF. COD ini dong, Warzone dong. Nah, kalau ini di Full HD 60 frame per second, kamera belakang bisa ya di Full HD 60 frame per second. Kita lihat bagaimana langitnya. Cakep, 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 cakep. Wuhui. Cakep, cakep, cakep. Lihat. Wih, bagus banget. Ya Allah, kelihatan banget ya. Kok nggak fokus, boy? Oh, mungkin karena gua udah tap kali ya. Karena gua tap jadi nggak fokus kali. Harus gua tap lagi nanti ya. Tapi ini asli cakep banget. Oke. Nah, sementara ini di Full HD 30 frame per second. Nah, ini karena Full HD 30 frame per second, jadi kita bisa memindahkan langsung ke kamera ultra wide angle. Boom. Waduh, jadi sambil merekam, sambil kita bisa pindahkan ke kamera ultra wide angle. Buset, suara apa itu? Buset ya, suara apa itu ya? Bisa langsung kita kali zoom normal, kedua kali zoom juga bisa. Bahkan sampai ke berapa nih kita cek? Oh, 4 kali zoom bisa, 10 kali zoom bisa tuh. Tuh, cakep ya. Nih, bahkan kalau misalnya kita merekam di Full HD di 30 frame per second, kita langsung bisa.
Nah, kita bisa langsung pindah ke kamera depan untuk Full HD 30 frame per second. Cakep ya? Sementara ini Full HD dengan menggunakan fitur Super Steady. Ini harusnya lebih stabil ya. Ini gue jalan kaki biasa aja nih. Tuh, ini harusnya lebih stabil. Kita muter lagi, oke. Kita jalan lagi. Gue pengen tahu gimana sih kestabilannya tuh gimana sih ya. Oke, baik. Kesimpulannya, di harga 4,9 jutaan ini, Galaxy A35 5G ini tuh menurut gue sangat menarik banget buat kalian beli. Dia sudah menggunakan chipset yang sama dengan Galaxy A54. Framenya walaupun polikarbonat, tapi depan belakang sekarang sudah menggunakan kaca dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Ini sangat menarik banget. Sudah ada juga nih IP67, kemudian juga dual stereo speaker, in-display fingerprint, dan ini juga udah punch hole ya. Sekarang ini udah punch hole, bukan lagi water drop gitu, ini punch hole. Kemudian ada juga Knox Fold. Ini adalah layer keamanan yang dibuat Samsung supaya penggunanya lebih nyaman. Apalagi ya? Mungkin yang perlu diperhatikan ya, kamera depannya belum bisa 60 frame per second. Kemudian ultrawide-nya juga hanya bisa di Full HD 30 frame per second. Ya balik lagi itu ke kebutuhan masing-masing. Tapi menurut gua karena harganya sama dengan Galaxy A34 tahun lalu, tapi sekarang udah ada peningkatan dari spek dan fiturnya juga. Dengan harga yang sama, menurut gue ini sangat worth it banget buat dibeli. Sementara kesimpulannya seperti itu ya. Nanti kita bakalan bahas di video lebih lengkapnya atau di video reviewnya. Oke, itu saja ya untuk video kali ini. Kalau bisa kalian tertarik nih dengan HP ini, langsung aja nih cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gue pamit dan bye.